Recording is progress. Share screen ya. Share screen aja guys. Ah itu loh. Screen. Oke, udah keluar ya pasti. Oke, baik. Jadi materi sosiologi ini kelas 10 ya, betul. Boleh, boleh. Sosiologi. Namanya sosiologi ya, maksudnya pasti berhubungan sama sosial ya. Sosial dan logi itu ya kayak ilmu biologi, berarti ilmu bio, ilmu bio ya kayak hewan, tumbuhan dan sejenisnya. Terus psikologi ya, berarti ilmu tentang psikolog. Berarti ya, ini contohnya sosiologi. Materi sosiologi interaksi sosial. Ini tujuannya ya, yaitu untuk memahami dan mengidentifikasi proses interaksi sosial di masyarakat. Terus uraian materi, jadi nanti disuruh mempelajari tentang interaksi sosial, terus definisi dari interaksi sosial, ya. Terus ya apa aja yang terwujud dan hubungan dari interaksi sosial itu apa aja ya, nanti dijelaskan. Oke, kita yang pertama dulu ya, yaitu pengertian interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbang balik antara individu satu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lainnya. Itu namanya interaksi sosial. Jadi contoh Mas Juna gabung di organisasi seperti contohnya Karang Taruna ya, yang di rumahnya Mas Juna, atau OSIS di sekolahan. Nah, berarti Mas Jona sudah melakukan yang namanya interaksi sosial gitu. Di dalam organisasi Mas Jona pasti melakukan komunikasi, melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan satu lainnya. Maksudnya antara Mas Jona dengan temannya Mas Jona di dalam organisasi tersebut gitu. Atau Mas Jona juga memiliki hubungan timbal balik dengan organisasi tersebut ya. Contohnya Mas Jona bagian humas. Terus Mas Jona melakukan tugasnya, yaitu kalau sebagai humas itu pasti hubungannya sama masyarakat ya. Jadi kayak bagikan brosur atau kayak membagikan info ke masyarakat gitu. Ya, berarti Mas Jona sudah melakukan interaksi sosial gitu terhadap organisasinya Mas Jona. Itu ya, paham ya? Nah, ini interaksi sosial itu bisa terjadi di mana saja misalnya. Contohnya di suasana persahabatan, di permusuhan, atau ketika jabat tangan atau bahasa syarat misalnya, terus dengan kata-kata. Tapi interaksi sosial intinya itu harus itu ya memenuhi dua syarat ya Mas Yuna. Yaitu syarat pertama itu pasti kontak dan komunikasi gitu pasti. Jadi kontak ya. Yang pertama yang kita bahas itu kontak. Kontak itu awalnya berasal dari bahasa Latin ya, yang namanya cum, kon atau cum. Dan tak itu adalah tango, yang artinya menyentuh, gitu ya. Nah, definisi dari kontak itu kalau menurut bahasa itu ya itu
bersama-sama menyentuh gitu, bahasa Latin. Kontak itu ya dapat bersifat primer ya. Itu jika pihak-pihak yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan tatap muka. Itu namanya kontak primer. Ya contohnya kayak Mas Jonas Charlie. Senyum, berjabat tangan, itu namanya primer ya. Dan seterusnya banyak sekali. Ada lagi kontak sekunder. Kontak sekunder itu kontak yang terjadi menggunakan perantara ya, atau tidak langsung. Ada dua sih yang melakukan perantara, yaitu langsung dan tidak langsung. Apa contohnya kontak sekunder? Ya, kontak sekunder itu contohnya ya kita ini melakukan saling itu ya. Kayak Mas Rian ini ngajar gini ya. Itu Mas Rian sudah melakukan kontak yang namanya sekunder gitu ya. Dalam artian Mas Rian sudah berkomunikasi dengan Mas Jona. Tapi apa? Melalui perantara ya, melalui Zoom gitu. Zoom. Ini kontak sekunder ini ada dua ya, ada yang langsung dan tidak langsung. Jadi kalau langsung itu terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan kontak dengan menggunakan perantara dapat berkomunikasi secara langsung. Ya contohnya ya ini ya. Jadi Mas Rian ngajar, terus Mas Jona mendengarkan, terus kalau Mas Jona kurang paham, Mas Jona tanya. Itu namanya langsung ya. Terus ada juga yang tidak langsung ya. Ada juga yang tidak langsung itu ya contohnya Mas Jona jadinya gitu ya. Chattingan sama orang. Tetap itu kan juga komunikasi ya. Cuma orang yang Mas Jona chat itu belum tentu dia tuh online gitu ya. Belum tentu langsung bales gitu orangnya. Bisa jadi balesnya nanti atau besok itu bisa. Itu namanya kontak sekunder yang tidak langsung. Harus diingat ya, tahu ya bedanya. Kalau kontak sekunder itu, kalau kontak, kita ulangi lagi ya, kontak sosial itu ada dua ya, ada kontak primer dan kontak sekunder. Kalau kontak primer itu, ya kita langsung berjabat tangan, langsung saling senyum gitu ya. Contohnya apa? Contohnya banyak ya. Contohnya kayak gitulah. Saling senyum. Terus yang kedua yaitu kontak sekunder. Kontak sekunder itu ada dua. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Pokoknya intinya kontak sekunder itu komunikasi tapi melalui perantara. Nah, kalau kontak sekunder yang langsung itu ya emang melalui perantara, tapi ya langsung, secara langsung. Jadi kita melakukan komunikasi secara langsung, tapi melalui perantara. Dan yang selanjutnya yaitu kontak sekunder tidak langsung, itu kita melakukan komunikasi melalui perantara, tapi tidak langsung. Gitu. Contohnya ya chattingan itu. Itu ya, paham? Sini paham. Terus yang selanjutnya ya, komunikasi. Tadi kan syaratnya ada dua ya, kontak dan komunikasi. Nah, ini komunikasi atau communicare dari bahasa Latin yang artinya berhubungan. Jadi secara harfiah ya, definisi dari komunikasi itu adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Nah, untuk pengertian yang lebih konkret lagi, yaitu eh, kontak sosial yang ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi. Gitu ya. Oh, maaf maksudnya kalau yang ini ya kontak sosial ini ditekankan pada itu ya orang atau kelompok yang berinteraksi. Tapi kalau yang komunikasi ini lebih ditekankan bagaimana pesannya itu proses itu. Tahu ya bedanya? Data dari komunikasi sama kontak itu. Kalau kontak itu tadi kan orangnya ya, orangnya atau kelompoknya gitu ya. Tapi kalau komunikasi ini cenderung kayak yang dibahas itu ya. Jadi kayak kita chattingan ya, chattingan WA. Nah, kalau kontak itu tahu ya maksudnya pasti kontak itu pasti ya orangnya ya. Tapi kalau komunikasi ya pasti chatnya. Pasti tahu ya maksudnya. Gampang. Komunikasi muncul setelah kontak pasti ya. Jadi kalau nggak ada kontak ya
ya nggak bakal terjadi komunikasi lah. Ya bisa sih, tapi ya kayak kita apa ya, ngomong sama HP sendiri gitu. Ya, kayak orang gila ya. Tapi kalau kita ngomong di HP ada orangnya, pas waktu kita ngebel kan wajar ya. Lanjut ya. Lanjut ya, itu yang kedua jenis-jenis interaksi sosial. Tadi udah definisi udah selesai, udah tak kelas semua. Kita lihat di catatannya. Oke. Oh masih belum. Ini masih tadi masih pengertian ya. Sekarang itu jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari interaksi sosial itu ada 4 ya di catatannya Mas Juna. Dan di sini ada 3. 3 ya, 3 atau 4? 3 ya. Ada 3. Yaitu interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oh, yang satunya yang nggak ada itu kelompok dengan masyarakat. Oke, nanti aku jelaskan. Apa paham aku. Yang pertama ini dulu ya, uh, interaksi antara individu dengan individu. Pasti tahu ya, Mas Jona. Interaksi individu dengan individu itu seperti apa? Pasti tahu. Ya, banyak sih contohnya ya. Ya, contohnya ini. Mas Rian ngajar les Mas Jona. Ini ya namanya interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya seperti itu. Baik sekali sih. Terus selanjutnya interaksi sosial individu dengan kelompok. Sudah aku jelaskan ya. Contohnya yaitu Mas Jona itu kerja kelompok gitu, atau Mas Jona masuk organisasi. Organisasi kan termasuk kelompok. Terus Mas Jona bagian humas atau hubungan masyarakat. Terus tugasnya Mas Jona yaitu untuk memberikan informasi ke masyarakat luas. Nah, Mas Jona kan otomatis sudah berinteraksi sosial terhadap kelompok atau organisasi. Itu banyak sekali sih. Terus interaksi sosial kelompok dengan kelompok, nah, ada banyak sekali kelompok dengan kelompok. Ya, contohnya kayak ada kayak apa ya? Contoh ya Mas Rian ya. Dulu Mas Rian itu ikut organisasi namanya itu yang ngurusi ekstrakurikuler di kampus. Nah, Mas Rian organisasinya Mas Rian itu juga sering meet dengan organisasi yang serupa dari kampus lain. Ya contoh dari UNER, dari UNESA gitu ya. Jadi ya saling berbagi ilmu lah. Jadi eh, otomatis saya dan organisasi saya juga melakukan yang namanya interaksi sosial ya maksudnya. Artinya ya itu paham filosofi. Jadi kayak organisasi Mas Jona, OSIS, OSIS dari sekolahnya Mas Jona, terus melakukan kayak meet atau kumpul bareng itu dengan OSIS dari SMA lain itu yang namanya interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Gitu ya. Paham ya? Terus selanjutnya yaitu yang ketiga. Oke. Ciri-ciri interaksi sosial. Oh ya, masih kurang ya. Interaksi kelompok dengan masyarakat. Di sini nggak ada saya di browser ini. Nah, contohnya apa? Interaksi kelompok dengan masyarakat. Contohnya ya, ya kayak Karang Taruna di kampungnya Mas Jona melakukan bersih-bersih di daerah rumahnya Mas Jona. Nah, otomatis Kartar atau Karang Tarunanya Mas Jona itu sudah melakukan yang namanya interaksi sosial kelompok dengan masyarakat gitu Mas Jona. Paham ya?
Atau contoh OSIS-nya Mas Jona, gitu. Ya jumlahnya bisa OSIS-nya Mas Jona itu bagi-bagi brosur ya di sekolahan-sekolahan gitu. Kok di sekolah sih, di masyarakat gitu. Brosur itu nggak harus brosur kayak pendaftaran sekolah atau gimana, enggak. Bisa brosur kayak event ya gitu ya. Terus brosur kayak himbauan gitu, himbauan pada masyarakat, atau brosur kayak ya pokoknya bisa berbenefit atau bermanfaat di masyarakat, intinya gitu. Oke, lanjut ya, yaitu selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu di sini dijelaskan ada 4, yaitu yang pertama, pelakunya lebih dari satu. Ya pasti ya. Namanya kita interaksi. Berarti lebih dari satu gitu. Interaksi dan interaksi sosial juga. Sosial itu pasti manusia ya. Enggak, ya. Kalau kita bilang interaksi hewan, ya benar itu. Berarti kita melakukan interaksi dengan hewan. Tapi kalau di sini interaksi sosial, ya maka ciri-cirinya yaitu kita harus berinteraksi minimal pelakunya itu ada 2 orang gitu ya, minimal. Terus ciri selanjutnya yaitu ada komunitas atau ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Jelas ya, ada komunikasi. Tadi kan syarat dari interaksi sosial kan ada 2, ada kontak dan komunikasi. Kalau kita mau berinteraksi sosial tapi kita tidak tahu yang akan dibahas, ya kita diem-diem aja. Ketemu orang ya diem. Nggak jelas. Berarti dia tidak melakukan interaksi gitu. Kalau dia melakukan interaksi, maka dia harus berkomunikasi. Selanjutnya yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Ya, jadi kita komunikasi dengan orang itu pasti harus ada maksud. Ya. Jangan kalau kita itu tiba-tiba kayak ya teriak-teriak ke orang itu malah dianggap kayak orang gila sih. Jadi harus jelas tujuannya. Intinya saling bermanfaat gitu. Terus selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu ada dimensi waktu. Jadi dimensi waktu itu ada 3, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa depan, yang akan menentukan siapa aksi yang sedang berlangsung. Jadi harus ada waktunya, harus ada planningnya. Intinya rencana sih. Show dance, lanjut ya, next. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Di sini oh ini di catatannya temannya Mas Yuna ini dijelaskan syarat terjadinya interaksi sosial itu menurut pendapat tim A dan pendapat Max Weber. Oke nanti nah, nah, oh ini udah dijelasin. Menurut pendapat Big Team A Sorokin, namanya orang barat ya, itu interaksi sosial itu harus ada kontak dan komunikasi. Nah, udah tak jelasin loh tadi. Persis ya. Nah, oke. Selanjutnya yang pendapatnya Max Weber itu interaksi sosial harus ada tindakan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial udah tak jelasin ya, sama ya. Perilaku lebih dari satu, terjadi komunikasi, adanya tujuan, adanya dimensi waktu, adanya pola sistem sosial, sama. Persis, udah tak jelasin. Di sini nggak ada faktor ya. Jadi gurunya Mas Jona belum sampai faktor. Oke, nggak apa-apa tak jelasin karena ada waktunya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Harus ingat ya, imitasi itu adalah tindakan atau usaha yang meniru orang lain sebagai tokoh ide. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi terjadi pertama kali di
lingkungan keluarga ya. Oke. Ya, ini ya, imitasi itu definisinya yaitu intinya itu meniru ya, definisi inti meniru orang lain gitu. Jadi interaksi yang tanpa disadari itu kita itu meniru ya, meniru. Meniru apa ya? Meniru kebiasaan, habit ya, meniru cara berbicara bisa. Dan biasanya tanpa disadari. Gitu. Contohnya, contohnya ya, paling paling simpel ya, yaitu terjadi di lingkungan keluarga, yaitu contohnya seorang kakak, ya, orang emas itu memiliki prestasi baik atau gini ya wes, contoh ya, contoh dari imitasi di apa ya, di keluarganya Mas Jona ya, contoh di keluarganya Mas Jona kan kakaknya Mas Jona itu kan eh, kuliah di ITS ya. Nah, nah terus Mas Jona ingin masuk ITS juga. Nah, berarti itu Mas Jona sudah melakukan imitasi. Ini contoh ya Mas. Contoh. Contohnya seperti itu. Jadi kayak Mas Jona punya rasa ingin kuliah di ITS juga seperti kakaknya Mas Jona. Itu contoh. Itu imitasi. Atau ya contoh lagi Mas Jona ingin seperti Mas Rian ngajar les privat nanti kalau udah kuliah. Itu juga imitasi. Selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang. Tuh, ya, ya, ya. Oh, ternyata Mas Ren salah definisi Mas Ren. Sorry, sorry. Oh, berarti kalau imitasi itu secara tidak sadar ya, secara tidak sadar ya. Dalam artian, contohnya ya ini, ya pokoknya intinya tidak sadar ya. Ketika jadi secara respon. Contohnya ya, ya apa ya? Kayak Mas Juna tiba-tiba meniru uh, kakaknya Mas Juna ya, yang rajin belajar atau ahli apa gitu ya. Tiba-tiba tanpa keinginan intinya. Tapi kalau identifikasi itu ada keinginan. Tahu ya bedanya. Kalau imitasi itu tanpa keinginan atau terjadi secara tiba-tiba. Tapi kalau identifikasi itu sesuai keinginan. Ya seperti contohnya tadi ya. Kakaknya Mas Jona masuk ITS. Terus Mas Jona ingin sekali masuk ITS juga. Itu berarti namanya identifikasi, bukan imitasi. Gitu ya. Paham ya? Terus sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan. Oke. Kalau sugesti ini berbeda ya, agak berbeda. Jadi intinya sugesti itu menarik orang. Jadi menyuruh orang untuk ikut, menyuruh orang untuk sama dengan kita. Itu namanya sugesti. Jadi contoh ya, Mas Rian ngajak Mas Jona ngajar gitu ya. Nanti kalau udah kuliah, ayo Mas Jona ngajar anak SMP gitu. Itu contoh, contoh. Itu contoh dari sugesti gitu. Amin. Terus yang keempat adalah simpati. Simpati itu bukan kartu ya. Simpati itu suatu proses seorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok atau lembaga formal. Contoh yang paling sederhana dari simpati itu adalah apa? Pacaran. Pacaran itu termasuk
simpati. Jadi seseorang, baik itu laki atau perempuan, itu pasti memiliki rasa tertarik ya. Kalau udah tertarik, maka terjadilah hubungan gitu. Yang namanya pacar gitu. Tapi kalau nggak tertarik ya nggak bisa lah. Ya, contoh ya. Contoh ya Mas Rian suka sama seseorang, cewek. Tapi ternyata cewek yang Mas Rian sukai itu tidak suka sama Mas Rian. Dalam artian ceweknya itu udah punya pasangan lain gitu. Nah, itu berarti eh, yang namanya simpati ini tidak terjadi. Syarat dari terjadinya simpati itu harus ada masing-masing yang suka. Jadi contoh ya seseorang memiliki rasa simpati, tertarik sama orang lain, dan orang lain juga merasa simpati, maka terjadinya, dan simpati itu benar-benar terjadi gitu. Ah, di sini yang ada simpati juga ada empati. Empati itu kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenarnya seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tahu ya bedanya empati sama simpati? Kalau simpati itu rasa tertarik ya kepada orang lain. Tapi kalau empati ya itu merasakan. Jadi nggak tertarik tetapi merasakan. Jadi kayak ada orang senang, dia ikut senang. Ada orang sakit, dia itu ikut sakit. Itu berarti kita udah melakukan empati terhadap orang tersebut. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Motivasi. Motivasi itu biasanya adalah memengaruhi, memengaruhi atau stimulus kalau menurut saya. Jadi seorang individu itu memberikan kayak stimulus kepada individu yang lain. Jadi ya, motivasi intinya ya pasti motivasi itu pasti secara kritis ya, rasional dan itu yang namanya. Ini kalau ingin jadi motivator itu, bayarannya luar biasa. Rata orang sukses ya. Oke, tadi udah selesai ya apa itu yang namanya ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi asosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial politik yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Yang termasuk kerjasama adalah suatu bentuk interaksi di mana seorang atau kelompok-kelompok kerjasama. Tahu ya namanya kerjasama. Contohnya ya banyak sih ya, kayak gotong royong, terus bergaining apa kerjasama berupa perjanjian, kooptasi, kerjasama bentuk prosedur penerimaan unsur-unsur ya kepemimpinan atau ketatan, koalisasi, koalisi ya, koalisi itu kerjasama komunikasi itu organisasi. Ya contohnya ya tadi ya, organisasinya Mas Rian melakukan meet dengan organisasi kampus lain. Joint venture, kerjasama proyek ya, proyek khusus. Oke, karena masih ada ya, maka saya cukup, saya istirahat.
Yes.
Oke, lanjut ya Mas Beno ya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu yang namanya tadi ya kerjasama nanti ya, nah, semua itu kerjasama. Nah, jenis-jenis kerjasama ada 5 ya, yaitu kerukunan atau gotong royong, yang kedua bergaining, terus yang ketiga kooptasi, keempat koalisi, dan yang terakhir kelima joint venture. Oke, yang selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses penyusian diri. Akomodasi adalah proses penyusian diri individu atau kelompok manusia sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Ya, tujuannya dari akomodasi yaitu untuk mendamaikan ya suatu konflik
pertentangan politik dan perbedaan. Intinya seperti itu. Jadi akomodasi itu ada tiga. Yang pertama koersi, yaitu bentuk akomodasi yang berlangsung karena paksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lemah dengan didominasi suatu kelompok atas. Itu namanya koersi. Ada juga yang namanya kompromi. Kompromi itu akomodasi dari pihak-pihak terlibat perselisihan saling meredakan tuntutan sehingga terjadi suatu perselisihan bersama dalam cara ya. Ada banyak sekali. Terus ada lagi arbitrase ya, itu akomodasi yang terjadi jika pihak-pihak yang berselisih itu tidak sanggup melakukan kompromi gitu, sehingga ada pihak ketiga yang membantu. Terus yang keempat yaitu mediasi. Mediasi itu ya melibatkan pihak ketiga juga, tapi ini dalam bentuk kayak orang yang ahli seperti juru damai atau penengah mediasi. Terus yang kelima adalah konsiliasi, yaitu akomodasi berupa cara untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Gitu. Kayak musyawarah intinya, konsiliasi. Terus yang ke F ya, keenam ya, toleransi. Toleransi itu adalah ya punya toleransi. Tahu akomodasi yang ada persetujuan resmi ya, karena tanpa sadari dan direncanakan, atau keinginan untuk menghindari diri dari perselisihan. Jadi intinya toleransi itu mengalah, saling mengalah. Intinya itu aja. Terus yang di stalemate, yaitu akomodasi terjadi saat kelompok yang terlibat pertentangan memiliki kekuatan seimbang sehingga konflik akan berhenti sendiri. Jadi saling sadar, ketika ada tawuran, terus merasa kalau kekuatannya itu sama, terus yang dirugikannya itu sangat besar, maka masing-masing kelompok yang melakukan konflik itu saling mengalah atau memberhentikan konflik tersebut. Itu namanya stalemate. Paham ya? Selanjutnya yaitu alkulturasi. Alkulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru menjadi satu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Itu namanya alkulturasi. Contohnya yaitu ya musik Melayu bertemu dengan musik Portugis di bawah penjajahan sehingga menghasilkan jenis musik keroncong. Kayak kombinasi lah intinya. Ini kombinasi baru dan lama. Bah, bah, kombinasi 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 dari suatu unsur yang baru tapi tidak menghilangkan unsur itu namanya alkulturasi. Ada lagi asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meratakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh asimilasi adalah ya kaligrafi Arab yang berkembang dalam kebudayaan di Indonesia. Gitu. Terus yang selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial disosialitatif. Kata dia asosiatif ya. Ini disosialitatif. Ada itu ya, ada kompetitif yaitu interaksi sosial yang dimana orang-orang atau kelompok berubah meraih tujuannya. Contohnya Mas Juna ingin masuk ITS itu Mas Juna melakukan kompetisi masuk ITS. Ada yang namanya kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Ini malah kontravensi itu cenderung kayak kayak ya konflik tapi tidak langsung gitu. Dia itu merasa kayak pendapatnya itu tidak sama. Masa pendapatnya kontravensi dengan pendapat orang lain. Ini ada kontravensi ini dibagi menjadi 5, yaitu kontravensi secara umum, sederhana, intensif,
rahasia dan taktis. Umum itu ya penolakan, protes, gangguan gitu. Umum ya. Kalau sederhana yaitu menyangkal langsung secara umum, menyangkal kenyataan orang. Terus intensif itu menghasut, menyebarkan desas-desus. Rahasia itu membocorkan rahasia atau kontravensi. Taktis itu mengejutkan lawan atau ya intinya memprovokasi, domba taktis itu. Selanjutnya itu konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian atau pertentangan, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif, yaitu terjadi karena kesalahpahaman dan kepentingan dari individu satu dengan individu lainnya. Intinya konflik itu ya awalnya itu terjadi kayak cekcok ya, terus ancaman, setelah itu kekerasan fisik sampai ya hilang nyawa. Ini contohnya Israel dan Palestina, itu termasuk konflik yang paling parah di dunia ini. Mari kita dukung konflik tersebut agar tidak terjadi lagi ke depannya. Oke, terakhir ya. Masih banyak sekali nih. Oke, terakhir ya. Rangkuman. Enggak sih. Ini loh, bentuk-bentuk konflik atau pertentangan. Jadi ada konflik secara pribadi, ada secara rasial, ada antar kelas sosial, ada politik, ada yang bersifat internasional. Gitu. Tahu ya bedanya. Terus yang terakhir yaitu pengertian interaksi sosial. Oh, ini rangkuman ya. Nggak usah tak jelasin karena udah tak jelasin semua. Oke. Selesai ya. Selesai untuk les hari ini. Terima kasih ya Mas Yona udah membahas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, langsung chat WA aja. Ini recordnya akan saya upload di YouTube. Di YouTube Amanah Bimbel. Mas Rian harap Mas Yona melihat terus dan subscribe channel itu, like, beri komen sebanyak-banyaknya sampai akhirnya Mas Yona nggak kuat lagi untuk mengetik. Wah. Oke, sekian ya Mas Yona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.